Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Accounting Tech, yaitu channel yang membahas mengenai pengolahan data terkait dengan data-data keuangan. Oke, sebelum saya mulai, silahkan subscribe untuk dapat lebih meramaikan channel YouTube saya ini. Oke. Saat ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana kita menggunakan slicer ya. Jadi slicer ini bisa kita gunakan untuk grouping atau memfilter data. Jadi di sini akan saya contohkan bagaimana kita menggunakan slicer menggunakan dua pivot table ya. Jadi dua pivot table itu dia akan terhubung pada satu slicer. Jadi slicer ini grouping yang kita lakukan di slicer itu akan berefek atau berpengaruh pada dua pivot table itu ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan ini merupakan data pendapatan hotel ya, contoh. Jadi di sini ada dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Jadi sebelum saya menggunakan slicer, jadi saya akan membuat pivotnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya sarankan kalau kita membuat pivot table itu tabel data ini kita jadikan tabel dulu. Jadi bedanya kalau kita jadikan tabel atau tidak, kalau kita menggunakan tabel, apabila kita menambah data itu dia akan secara otomatis berpengaruh pada pivot table-nya ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan tabel atau tidak kita jadikan tabel, maka pada saat ada perubahan data, rank atau rank data yang akan kita masukkan di pivot table itu harus kita rubah. Jadi kita tambahkan lagi ranknya. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya akan saya bahas pada saat di video saya selanjutnya mengenai bagaimana kita membuat pivot table ya. Jadi di sini kita fokusnya pada penggunaan slicer ya. Jadi sebelum saya menggunakan slicer, saya akan buat pivot table dan ini akan saya jadikan tabel dulu. Ini saya blok. Setelah saya blok, pilih insert, lanjut, kemudian klik tabel ya. Oke, di sini ada tabel. Dia sudah mengambil rank datanya B4, sel B4 sampai dengan H1382. Setelah itu klik OK. Oke, di sini dia sudah berubah menjadi tabel ya. Jadi kalau sudah berubah menjadi tabel, selnya kita arahkan ke dalam tabel, bebas di mana tapi tetap di dalam area tabel ini. Kemudian kita pilih insert, kita masukkan pivot. Oke, di sini sudah ada. Kita klik lembar kerja yang ada, kemudian pilih lokasinya di sel J ya, J4, kemudian klik OK. Oke, di sini sudah jadi pivot table yang pertama. Saya masukkan data tanggal, kemudian nilainya saya pilih revenue atau pendapatan ya. Jadi di sini kita sudah punya satu pivot table, jadi dia berisi mengenai periode sama total pendapatan per periodenya itu ya. Jadi per bulannya di sini kita tampilkan total pendapatannya. Kemudian kita masukkan lagi satu pivot table, arahkan lagi, kita buat satu pivot table, kemudian kita taruh di sebelahnya. Salah, lokasinya sudah ditempatkan di sini. Oke, kita ulangi dulu. Kita buat pivot. Oke, ada yang salah,
Kita pilih lembar kerjanya, kita arahkan ke sini. Oke, kita sudah ada 2 pivot table ya. Di sini yang pivot table kedua saya akan ambil tipe kamar, kemudian kolom nilainya akan saya ambil revenue atau pendapatan ya. Oke, jadi di sini kita sudah ada 2 pivot table. Jadi pivot table yang pertama itu digunakan untuk melihat revenue per periode atau per bulannya. Yang kedua adalah pivot table yang menunjukkan pendapatan berdasarkan tipe kamar. Jadi kita ingin menggabungkan 2 pivot table ini dalam satu slicer ya. Jadi kita ingin melihat pendapatan, misalnya pendapatan di bulan Januari itu terdiri dari revenue masing-masing tipe kamar ya. Jadi di sini saya akan pilih insert, kemudian saya akan pilih slicer, memotong. Ini dilihat ya, ini tidak bisa dilakukan karena sel referensinya di luar tabel data kita ya, atau di luar pivot table itu. Jadi caranya pastikan selnya berada di dalam pivot table ini, dalam area pivot table ini. Setelah selnya sudah kita pilih, kemudian baru kita pilih slicer, dia keluar. Kemudian karena kita ingin melihat berdasarkan tanggal, maka tinggal kita centang tanggal, kemudian klik OK. Di sini akan muncul. Oke, di sini kalau saya berubah dia. Tanggal 1 105 juta, tanggal 2 87, begitupun seterusnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang berubah hanya 1 pivot table. Sementara kita ingin melihat di bulan Januari ini senilai 87 juta ini terdiri dari tipe revenue masing-masing tipe ya. Jadi karena ini belum terhubung, maka cara menghubungkannya kita klik kanan. Saya tutup aja ini. Kita klik kanan di slicernya, kemudian pilih koneksi laporan. Nah, di sini akan muncul koneksi laporan, akan muncul 2 pivot table. Di sini kan yang tercentang baru pivot table 1 ya. Di sini pivot table 2 belum tercentang, maka karena kita ingin menghubungkannya, kita centang pivot table 2. Kemudian kita klik OK. Oke, sekarang sudah terkonek ya antar masing-masing pivot table ini pada satu slicer. Bisa dilihat di sini 105 juta di tanggal 1 itu terdiri dari deluxe 249, deluxe 17 dan seterusnya ya. Totalnya sama ya. Kalau kita rubah di tanggal 2, ini akan berubah juga. Jadi kita gunakan slicer ini untuk menghubungkan 2 pivot table. Jadi misalnya kita ingin merubah koneksinya lagi, masuk koneksi laporan. Misalnya saya ingin hilangkan pivot table 1, klik OK. Pivot table 1 tidak berubah ya, yang berubah hanya pivot table 2. Jadi begitu juga seterusnya. Kalau misalkan 2 pivot table tapi sumber tabel datanya berbeda. Kalau ini kan yang saya contohkan 1 sumber data, 2 pivot table. Mungkin kalian bisa mencoba 2 sumber data yang berbeda, juga pivot table-nya berbeda. Oke, terima kasih, silahkan mencoba.